تعليم التدبر تذكير نفع والانتفاع إفادة في الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وقربه والدعاء إلى الهدى إلى الرشد والدعاء إلى الخير ابتغاء وجه مرضاته وقربه صفات من الموجودين رسول الله محمد بن عبد الله من الرياء وبيكم مشهور القادم أسرارهم أنوارهم ومدين الدنيا الآخرة بكل نية صالح خيرات الدنيا وصفات من محمد صلى الله عليه وسلم صلاة ونصر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة شكرا جزيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, binasta'in. Amri dunya wa din, salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum min ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قوله سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam kita sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita di dalam kehidupan dunia ini, beribadah pada Allah SWT. Bismillah. Alhamdulillah. Kemudian kita masih melanjut di pembahasan yang lalu daripada Aqidatul Awam. Nazaman Aqidatul Awam dinazamkan oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki, ambil syarahnya dari Jalalaul Afham, merupakan pelajaran dari Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Malik Al-Hasani radhiyallahu anhu bihim. Amin. Ditulis, dikumpulkan oleh murid beliau Syekh Haji Muhammad Ihya Ulumuddin hafizahullah wa ta'ala wa nafa'ana bih. Terakhir kita sudah bahas tentang malaikat. Sudah kita bahas kemarin tentang bahwa malaikat itu jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Namun di Quran, di beberapa hadis, seperti tadi kita baca hadisnya tentang malaikat yang berkeliling mencari majelis ilmu, majelis zikir. Ada juga di Quran, sudah kita jelaskan kemarin, beberapa kumpulan kelompok malaikat. Ada hafazah, itu kemarin kita bahas di tafsir. Wa yursilu alaikum hafazatan atau kiraman katibin. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Ada malaikat muaqibat yang menjaga Bani Adam dari gangguan-gangguan. Ada malaikat yang di arash, baik yang membawa arash, jumlahnya 4 sekarang, nanti akan ditambah 4 lagi jadi 8. Atau yang berkeliling di arash, bertasbih, istighfar untuk orang mukmin, meminta ampun untuk orang mukmin. Ada yang bersaf-saf, malaikat itu kumpulan-kumpulan malaikat. Nah, selain kumpulan-kumpulan malaikat itu, kita wajib mengimani 10 malaikat yang disebut
baik di Quran maupun di hadis. Itu pribadi berupa pribadi malaikat ya 10 orang, 10 malaikat dinazamkan. Malaikatul asyatu alaihimus salam. Adapun berikut ini ada malaikat asyarah, malaikat yang 10 alaihimus salam. Semoga tetap atas mereka salam. Dan Allah Ta'ala qala an-nazimu rahimahullah berkata si penazam rahimahullah tafsiru ashri minhumu Jibrilu Mikalu Israfilu Israilu. Tafsiru ashrin, adapun perincian yang malaikat 10 itu minum di antara mereka itu adalah Jibril, lalu Mikal atau Mikail, itu bahasa atau logat yang lainnya penyebutannya adalah Mikal. Katanya orang barat Michael. Itu kan mereka ngikut Bibelnya mereka. Bibel mereka bahasa Inggris, sehingga Mikal di Inggriskan jadi Michael. Jibril jadi Gabriel. Itu bahasa Latin. Sebenarnya kan ada di kitab mereka juga ada. Jibril, itu Gabriel, Mikail, itu nama lainnya Mikal. Disebut di Quran juga Mikal. Dan karena ada Jibril wa Mikala fa innahu aduwwul kafirin. Ada qiraat yang membaca Mikaila. Israfil, Azrailu atau Israilu, Azrail atau Israil. Munkar nakirun wa raqibun wa kadza atidu malikun wa ridwan kadza. Munkar, nakir dan raqib wa kadza, begitu pula atid, malik, ridwan, ihtada. Ridwan mengikuti yang lainnya. Asyarhu, syarahnya yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap mukallaf, ini orang muslim yang balik berakal sehat, ayat taqidah, apa hendaknya meyakini siapa mukallaf tadi, asyratan 10 akan 10 minal malaikat atau asyaratan akan 10 daripada malaikat, ala wajib tafsili, secara tafsil, secara terperinci bima'rifati asma'ihim, dengan mengenal nama-nama mereka. Wahum, mereka adalah Jibril. Yang pertama Jibril, Mikail, Israfil. Itu dikatakan di Bukhari Jabra atau Jibra, Mika, Isra itu maknanya abdul, Il itu maknanya Allah. Sehingga Jibril, Mikail, Israfil maknanya Abdullah. Dalam bahasa Suriani itu bahasa Ibrani, Il itu Allah. Jibril wa huwa malakul wahyi. Jibril itu adalah malaikat wahyu. As-safiru, duta, utusan bainallahi, antara Allah dan para nabinya, wa anbiya'ihi. Allah Ta'ala, Allah berfirman yang maha luhur, qul man kana aduwwan li Jibril, qul, katakanlah ya Muhammad, man kana aduwwan, siapa-siapa yang ada, siapa man itu aduwwan, itu menjadi musuh, li Jibril, kepada Jibril, memusuhi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika, maka sesungguhnya Jibril itulah yang menurunkan Quran, hu-nya itu yaitu Quran, ala qalbika, kepada hatimu, biiznillah, dengan izin Allah. Berarti kalau dia memusuhi Jibril, berarti memusuhi Allah yang menurunkan Al-Quran, karena Allah menurunkan Quran melalui Jibril. Kalau memusuhi Jibril, itu berarti memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah sosok yang juga membawa Al-Quran, musaddiqan, yang mana Quran itu musaddiq, dalam keadaan membenarkan lima baina yadai, terhadap apa-apa yang sebelumnya, sebelum Al-Quran, berupa kitab-kitab terdahulu. Surat Al-Baqarah 97. Yang memusuhi Jibril siapa? Itu Yahudi. Yang memusuhi Jibril itu Yahudi. Karena Yahudi dulu banyak disiksa
yang bawa siksaannya itu Jibril. Maka mereka memusuhi Jibril. Yusamma Ruhul Amin, padahal ya disiksa itu gara-gara ya ulah mereka sendiri. Bisa memusuhi Jibril, ada salahnya dia. Yusamma Ruhul Amin, dan dinamakan pula siapa Jibril Ar-Ruhul Amin, roh yang dipercaya. Ruhul Amin, nama lain daripada Jibril. Seperti firman Allah Ta'ala surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194, wa innahu latanzilu rabbil alamin, sesungguhnya dia, yakni Al-Qur'an, itu adalah tanzilu, penurunan dari Rabbil alamin, dari Tuhan penguasa seluruh alam. Nazala bihi, yang turun bihi dengannya, ya, dengan Al-Qur'an itu, dengan Al-Qur'an tadi. Siapa Ruhul Amin, yang membawa turun dengan Al-Qur'an adalah Ar-Ruhul Amin, roh yang dipercaya itu Jibril alaihissalam. Ala qalbika, ke atas hatimu, atas hatimu ya Muhammad. Quran itu diturunkan kepada hatimu, litakuna minal munzirin, supaya menjadi siapa engkau itu termasuk munzirin, orang-orang yang memberi peringatan. Termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Itu disebut di ayat 193 itu sebagai Jibril, disebut sebagai Ar-Ruhul Amin. Juga beliau Jibril alaihissalam disebut juga sebagai Ruhul Kudus. Ya, di bahasa Bible itu Roh Kudus kata mereka. Ruhul Kudus, roh kesucian, roh yang suci. Allah Ta'ala, Allah berfirman, qul, katakanlah Muhammad, nazzalahu Ruhul Kudusi, menurunkan kepada Al-Quran itu siapa Ruhul Kudus, min rabbika, dari Rabbmu, dari Tuhanmu ya Muhammad, bil haqqi, dengan benar. Allah turunkan dengan kebenaran. Surat An-Nahl ayat 102. Bersama Aidan dinamakan juga An-Namus. Jibril itu dinamakan An-Namus. Kama qala Waraqah bin Naufal li Rasulillah sallallahu bi awali ahdi bil wahyi. Namus itu apa? Namus itu seperti jasus. Cuma jasus itu sering diartikan mata-mata. Jasus. Cuma jasus itu konotasinya jelek. Kalau namus itu mata-mata kebaikan. Kalau jasus itu mata-mata yang lebih kepada buruk. Makanya orang kepo, suka mata-matai orang, itu sikapnya namanya tajassus. Yang suka mematai-matai namanya jasus. Sikapnya suka mata-matai orang, itu tajassus. Maka jasus itu mata-mata lebih kepada keburukan. Namus ini seperti jasus itu, mata-mata juga tapi kepada kebaikan. Jibril disebut juga namus. Kama qala Waraqah, sebagaimana itu diucapkan oleh Waraqah bin Naufal. Misalnya Siti Khadijah yang sudah lama masuk Nasrani dan dia ahli kitab, ngerti tentang kitab terdahulu, bahkan menerjemahkan kitab terdahulu ke bahasa Arab dari bahasa Ibrani. Li Rasulillah SAW, Waraqah bin Naufal mengucapkan itu kepada Rasulullah SAW di awali ahdihi, dalam awal perjumpaan Rasulullah SAW bil wahyi, atau awal pengetahuan Rasulullah SAW dengan terhadap wahyu. Awal beliau diterima wahyu, awal beliau menerima wahyu di Gua Hira, beliau ketakutan. Dan besoknya dibawa oleh Siti Khadijah kepada Waraqah. Setelah diceritakan oleh Rasulullah SAW kejadian wahyu tadi, maka langsung Waraqah itu yang mengetahui kitab-kitab terdahulu mengatakan hadan namusu, itu hadan namusul ladzi unzila ala Musa, itu yang kamu hadapi, itu yang turun kepadamu ya Muhammad, itu namus yang pernah datang kepada Musa. Maksudnya Jibril namus. Mikal atau Mikail, bahwa muwakkalun bil amtar, itu malaikat yang diserai amtar, hujan, wal bihar, laut, wal anhari, sungai-sungai, wal arzaki, rizki. Di malaikat Mikail mengatur hujan, mengatur laut, sungai, dan rezeki makhluk. Itu
disebutkan sebagaimana Jibril, Mikail itu disebutkan juga di ayat 98. Terusannya tadi itu, kul man kana aduwwan li Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Surat Al-Baqarah. Tulis saja situ. Al-Baqarah 98. Jadi Mikail itu disebut di Quran, yaitu di Al-Baqarah ayat 98. Untuk Mikail disebut di situ. Israfil namanya nggak disebut di Quran. Yang disebut cuma sangkakalanya saja, trompetnya saja yang disebut di Quran. Nama Israfil tidak ada, tapi ada di hadis. Israfil wa huwa muwakkal bin nafkhi fis-sur. Israfil itu muwakkal bin nafkhi fis-sur. Diserai untuk nafkhi, untuk meniup fisuri pada sangkakala. Sangkakala itu trompet ya, gampangannya. Sangkakala itu bahasa kuno. Nah, sekarang kadang tidak kenal sangkakala itu trompet. Tapi ya jangan dibayangkan trompet itu, ya. Tidak ada yang tahu bentuknya kecuali Allah Ta'ala. Fayunfakhu fihi, fayanfuhu, maka meniup siapa Israfil fi pada sur, pada trompet tadi, an-nafkhataini, akan dua tiupan, tiupan. Dia disebut juga di hadis seperti di Sahih Muslim, di doanya Rasulullah itu Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Itu Israfil itu disebut juga di doanya. Doa beliau bangun malam itu Rasul di Sahih Muslim, di Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, disebut nama Israfil di dalam tengah-tengah doa beliau di waktu malam. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, Fatiras samawati Allah, wahai Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil, Fatiras samawati, wahai pencipta langit dan bumi, yang bersyahadah anta tubayyin ibadik, engkau lah yang menghukum antara hambamu. Terima kasih pun ihdini limakturiba fi, tunjukilah saya terhadap apa yang diperselisihkan bil haq, daripada kebenaran, bi iznik. Itu sebut nama Israfil. Kemudian apa? An-nafkhatul ula, tiupan yang pertama, tafna fiyal makhluqat, hancurlah padanya semua makhluk, illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Seperti yang di surah Az-Zumar itu nanti disebut di ayatnya di bawah. Tiupan kedua, an-nafkhatul tsaniyah, tub'atsu fiha jamil, dibangkitkan padanya jami'ul makhluqat, seluruh makhluk. Fatarji'ul arwahu, maka kembalilah para roh li ajsadiha, kepada jasad-jasadnya. Di tiupan sangkakala yang pertama, tiupan pertama guncang, hancur semuanya. Yang namanya hidup semuanya mati. Sampai semua malaikat pun mati. Sampai Israel pun. Tapi dikecualikan, tidak langsung mati 4 malaikat ini, illa man Allah, nanti kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Yang dikecualikan oleh Allah itu Jibril, Mikail, Israfil, sama 4 hamalatul arsy itu tidak mati pada tiupan sangkakala pertama. Tapi ya mati juga setelah itu. Tidak ada kecuali Allah yang ada. Hatta malaikat pun mati. Maka saya sudah pernah jelaskan kemarin waktu pembahasan malaikat. Malaikat pun punya roh. Malaikat pun punya roh. Buktinya dia mati. Dulu matinya nanti.
Tiupan sangkakala pertama, semua yang hidup mati, semua yang ada ini hancur. Tiupan sangkakala kedua, dibangkitkan, semua yang tadi mati bangkit lagi. Berapa antara dua tiupan itu disebutkan di Bukhari Arbaun menurut riwayat Abu Hurairah. Terus di Bukhari. Terus tabi'in pada tanya, ya Abu Hurairah, Arbauna sana, Anda maksud itu 40 tahun? Qala aba itu, saya tidak mau jawab karena tidak. Rasul cuma nyebut Arbaun, tidak nyebut 40 tahun, 40 hari, 40 bulan, 40 minggu. Abu Hurairah ditanya, 40 tahun? Qala aba itu. Arbauna syahrun? Qala aba itu. Arbauna yauman? Qala aba itu. Arbauna sanatan? Qala aba itu. Ini saya tidak mau jawab apa itu karena nggak ada keterangan antara tiupan sangka pertama kedua itu 40 tahun. Dan itu nanti turun hujan sebagaimana di Bukhari. Antara itu sebelum tiupan sangka kedua turun hujan maka di situ hujan itu seolah dengan turunnya hujan itu menumbuhkan manusia itu dari ajibul zanab. Ajibul zanab itu yang tidak hancur. Itu ujung tulang ekor. Tulang ekor itu tulang punggung ini terus ke bawah itu ada tulang ekor. Ujungnya itu namanya ajibul zanab. Itu tidak hancur. Menurut keyakinan Rasulullah itu enggak hancur. Dan memang menurut penelitian pun sulit, tidak bisa dihancurkan ajibul zanab itu. Semua orang yang dibakar mayatnya itu meskipun kayak di Bali atau di mana itu ajibul zanab itu tidak hancur. Kata Allah dalam Rasulullah SAW dalam Bukhari, minhu yurakkabul khalqu, dari ajibul zanab itulah nanti disusun lagi makhluk itu dari ajibul zanab. Jadi setelah hujan terus manusia itu tumbuh seperti tumbuhnya tanaman di musim hujan. Setelah hujan ini tumbuhnya tanaman dari ajibul zanab. Soalnya ajibul zanab itu bijinya seolah-olah begitu. Qala ta'ala wa fisuri fasaka ma fis samai wa fil ardi, dan ditiuplah fisuri pada sangkakala. Itu jan majrur fisuri itu sadda masadda naibul fa'ilnya nufiqa. Fasoiko, maka ditiuplah pada sangkakala. Apa sangkakala itu fasoiko, maka matilah. Soiko itu asalnya mata, karena soiko itu bisa maknanya pingsan atau mati. Fasoiko man fis samawati wa fil ardi, maka matilah siapa-siapa yang ada di langit, dan siapa-siapa yang ada di bumi, illa man sya'allahu, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tadi sudah saya jelaskan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Itu 4 malaikat Jibril, Mikail, Israfil, ditambah 4 malaikat hamalatul arsy, pembawa arsy. Kemudian ditiup padanya pada sangkakala. Ukhra ay nafkhatan ukhra, tiupan yang lain. Faidahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka ini mereka makhluk itu tadi qiyamun man fis samawati, dari hum itu man fis samawati wa fil ardi tadi. Tiba-tiba mereka qiyamun, berdiri, yanzurun, dalam keadaan menunggu hisab, menunggu keputusan Azrail atau Israil. Ini nama Israil tidak ada di hadis, tidak ada juga di Quran, tidak ada juga di hadis. Cuma dia di Israiliyat. Dia disebut di Israiliyat itu maksudnya riwayat dari Bani Israil. Di antara berapa sahabat, berapa tabi'in itu dulunya itu bekas Bani Israil. Ada berapa Bani Israil yang masuk Islam? Dulunya mereka bekas pendeta terus masuk Islam. Nah, dari situ kemudian kadang-kadang mereka itu menyampaikan Israiliyat seperti Al-Ahbar menyampaikan Israiliyat. Itu ada nama Israil. Di Quran cuma disebut malakul maut, itu di surat As-Sajdah ayat 11 itu ada ayatnya. Wa huwa muwakkalun bi qabdil arwah. Israil itu dia muwakkalun, diserahi untuk qabdil arwah, mencabut atau menggenggam, mencabut nyawa, arwah, roh. Walau a'wan, dan bagi malaikat Israil ini punya a'wan, ada penolong-penolong. Ya. Penolong-penolong. Qala ta'ala, Allah berfirman, qul, kata oleh Muhammad,
yatawaffakum malakul mauti, yang mewafatkan kepada kalian itu adalah malakul mauti. Yatawaffakum, mewafatkan pada kalian siapa? Malakul maut, malaikat kematian, alladzi wukila bikum, yang dipasrai kepada kalian, yang diserai kepada kalian. Surah As-Sajdah ayat 11. Allah Ta'ala, Allah berfirman yang maluhur, hatta idza jaa ahadakumul mautu, hingga apabila datang kepada seorang dari kalian apa al mautu, kematian, tawaffathu rusuluna, maka mewafatkanlah hu kepada ahadakum rusuluna, siapa? Utusan-utusan kami, wahum la yufaritun, sedangkan mereka tidak teledor. Jadi utusan kami itu tidak teledor. Siapa utusan kami? Awan tadi, pembantunya malaikat maut. Maka dua ayat ini tidak bertentangan. Di ayat barusan surat Al-An'am ayat 61 disitu dikatakan yang mewafatkan adalah utusan-utusan kami, itu para pembantu malaikat maut. Di surat Sajdah tadi ayat 11 yang mengatakan malaikat mautlah yang mewafatkan, itu tidak bertentangan. Itu karena dari riwayat ya, itu malaikat pertama dicabut itu oleh pembantunya malaikat maut, sampai di kerongkongan baru dicabut oleh malaikat maut. Jadi dua-duanya. Atau tafsiran lain, suruhan malaikat maut itu, awan penolong malaikat maut itu ya disuruh oleh malaikat maut. Maka dikatakan di Sajdah yang mewafatkan itu adalah malaikat maut karena dia yang nyuruh. Dikatakan surah An'am 61 yang mewafatkan utusan kami para malaikat-malaikat, bawahnya malaikat maut, awannya malaikat maut. Ya karena mereka yang melakukan pencabutan itu. Maka mau dikatakan pencabutan karena dia yang nyuruh. Sama dengan presiden membangun gedung ini, masa presidennya sendiri bangun gitu? Enggak, dia nyuruh orang kan gitu. Tapi dikatakan presiden membangun ini, itu. Ini tidak bertentangan dua ayat itu. Atau seperti di tafsir kemarin ada yang menafsiri juga rusuluna itu ya malakul maut itu dijamak, bukan untuk menunjukkan banyak tapi menunjukkan keagungan, karena jamak dalam bahasa Arab itu juga bisa menunjukkan kemuliaan selain menunjukkan banyak. Mungkarun wa nakirun nomor 6 tadi 1 2 3 4 ya malaikat. Sekarang nomor 5 6 mungkar, nomor 5 6 nakir. Munkarun wa nakirun hampir sama maknanya. Mungkar itu yang diingkari, nakir itu yang mengingkari atau yang diingkari juga bisa. Sebab nakir itu bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Wazan fa'ilun itu kadang bermakna fa'il, kadang bermakna maf'ul, yang diingkari. Diingkari itu karena bentuknya yang orang menganggap itu aneh. Diingkari itu dia menyangkal orang-orang yang disebut nakir karena dia menyangkal jawaban orang-orang tadi. Huma muwakkalani bi su'alil abdi, kedua-duanya diserai dengan pertanyaannya hamba, bi su'alil abdi, dengan menanya kepada hamba, fi qabri, di kuburnya hamba, ani tauhid, tentang tauhid, la ilaha illallah, wa jadatu wa din, tentang agama Islam ini, wa nubuwati, tentang kenabian beliau SAW. Ya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, idza kubiral mayyitu, apabila dikuburkan siapa mayit itu, au qala ahadukum, atau beliau bersabda dikuburkan siapa ahadukum, seorang dari kalian, atahu, maka datanglah kepada mayit atau kepada ahadukum siapa malakani, dua orang malaikat yang aswadani, yang dua-duanya hitam, azraqani, yang biru, ainahuma, biru kedua matanya, hitam tubuhnya, biru kedua matanya, yuqalu li ahadihima, berkata, yuqalu dikatakan atau disebut kepada salah seorang dari dua malaikat itu al-munkaru wal akharu an-nakiru, yang lain wal akhiru wal akhari an-nakiru, yang satu disebut mungkar, yang satu disebut nakir. Hadis riwayat Tirmidzi dalam sunannya. Tirmidzi fi sunani al-haditsah. Wa qila,
Ada yang mengatakan innal ahlal iman lahum mubasyirun. Sungguhnya ahli iman itu malaikatnya bukan munkar nakir tapi mubasyir. Wasahih, tapi pendapat yang sahih anna munkaron wa nakiran, bahwasanya malaikat munkar nakir lil mukminin untuk orang yang beriman, wa ghairihim dan selain yang beriman, sama malaikatnya munkar dan nakir. Ghaira annahuma ya'tiyani lil mukmin, hanya saja keduanya itu ya'tiyani lil mukmin, keduanya mendatangi orang mukmin yang muwaffaq. Orang mukmin yang muwaffaq. Yang diberi taufik oleh Allah. Orang mukmin diberi taufik. Ma'arifkin, bersama dengan kelemah lembutan. Min ghairi iklaq, tanpa iklaq, menakut-nakuti atau izaj. Sama, iklaq tanpa membuat gelisah, izaj menakuti. Jadi ada yang mengatakan malaikatnya kalau untuk orang mukmin itu mubasyir, tapi ditolak. Pendapat yang sahih mengatakan tetap namanya mungkar dan nakir, cuma beda bentuk. Kalau mendatangi orang mukmin dia lemah lembut, beda sikap. Kalau mendatangi orang kafir, waliyadzubillah, orang mujrim, pendosa, naudzubillah min dzalik, itu dia mendatangi dalam wajah wujud yang menakutkan. Bedaan rupanya saja. Tapi sama, mau mukmin mau kafir tetap dicabut oleh, ditanyai oleh mungkar dan nakir. Yang ketujuh, kedelapan raqib dan atid. 7 itu raqibun, atid. Yang kedelapan atidun, malaikat raqib dan atid. Ai hafizun wa hadirun. Raqib maknanya hafizun, yang memelihara, menjaga atau mengawasi. Atidun maknanya hadir, yang selalu hadir. Di raqib itu maknanya yang mengawasi, atid itu maknanya yang selalu hadir. Kullu wahid minhuma yusamma bihadainil ismain, dan setiap seorang dari mereka berdua dinamai dengan dua nama ini. Jadi dua-duanya dinamai raqib atid, raqib atid. Wakila, ada yang mengatakan inna adahuma raqibun, salah satu dari keduanya itu yang kanan itu raqib, wal akhara, sedangkan yang kedua yang lain itu yang sebelah kiri itu atidun, itu atid. Qalahul Bajuri, itu dikatakan oleh Imam Ibrahim Al-Bajuri dan Jalal Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli, huma yaktubanil a'malah, dan kedua malaikat itu sama-sama menulis amal perbuatan manusia. Ahaduhuma anil yamini, yang pertama itu dari sebelah kanan, yaktubul hasanati, menulis yang bagus. Wal akharu anis shimali, yang kiri, yang lain dari sebelah kiri, yaktubus sayyiati, menulis keburukan. Qala ta'ala, Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan sungguh walaqad khalaqna, demi Allah sungguh khalaqna, kami telah mencipta al-insana akan manusia, wa na'lamu, dan mengetahui siapa kami, ma tuwaswisu bihi, apa-apa yang membisikkan bihi dengan ma, apa nafsuhu, jiwanya manusia tadi, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya manusia. Allah tahu apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Wa nahnu aqrabu ilaih, dan kami lebih dekat kepada insan manusia tadi, min hablil warid, dari urat lehernya sendiri. Kami lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Idh yatalaqqal mutalaqiyani, ketika yatalaqqal mutalaqiyani, itu karena idh yatalaqqal mutalaqiyani, karena yatalaqqal, atau ketika yatalaqqal mutalaqiyani, ketika berjumpa dua orang atau menerima ketika dua malaikat itu yatalaqqa itu asalnya menerima, maksudnya sini mencatat amal. Ketika mencatat, ya, mereka mencatat al-mutalaqiyani, dua orang yang mencatat, anil yamini, dari sebelah kanan, wa anil shimali, dan ada yang dari sebelah kiri, qaidun, duduk, atau mereka berdiam di sebelah kanan dan kiri yang mencatat itu raqib atid tadi. Ma yalfidhu min qaulin, maka tidak terlontar min qaulin, apa satu ucapan pun. Qaulin itu
fa'il ghairu sharih ya. Fa'ilnya yalfidhu, min itu huruf jar zaid. Qaulin fa'il ghairu sharih majrur bi min lafzan marfu'un mahallan. Tidaklah terlontar apa ucapan, satu ucapan illa ladaihi, kecuali ada di sisinya, di sisi ucapan itu raqibun atidun. Adapun raqib dan atid itu kecuali hale, dalam keadaan di sisinya itu ada raqib dan illa, kecuali hale utawi hale iku ladaihi disandingi qaul iku utawi raqibun atidun, malaikat yang menjaga, mengawasi, dan atidun yang selalu hadir. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa inna alaikum lahafizina, sesungguhnya atas kalian ada hafizin, ada malaikat penjaga yang memelihara, menjaga atau mencatat. Kiraman katibin, yaitu rupane hafizin iku kiraman, malaikat-malaikat kang mulya, katibin yang menulis. Mereka disebut katibin karena mencatat. Disebut kiraman mulia atau dermawan. Kiraman itu maknanya jamak dari karim. Karimun, kiram. Dermawan atau disebut dermawan kenapa? Karena satu kebaikan mereka tulis 10, maka dermawan. Oman. Disebut dermawan juga karena malaikat sebelah kanan kiri itu yang memimpin itu kata Rasulullah yang sebelah kanan. Kata Rasulullah, kalau orang itu berbuat baik langsung dicatat oleh yang sebelah kanan, kata Rasul di sebuah hadis riwayat Hakim. Juga kalau jelek, maka yang kanan, yang mimpin itu kan yang kanan, maka yang kanan mengatakan stop, jangan kau tulis dulu kepada yang kiri, tahan dia. Dalam satu riwayat 3 jam, riwayat yang lain 6 jam, sita saat atau salah sesaat, 6 jam atau 3 jam. La'alau yatub, barangkali dia taubat. Jangan kau tulis dulu, barangkali dia taubat. Setelah 6 jam ditunggu tidak taubat-taubat orang ini, maka si yang kanan itu bilang, uktub, tulislah olehmu, uktubu, tulislah. Arohanallahu minhu, semoga Allah mengistirahatkan kita dari orang ini, karena dia suka berbuat jelek. Semoga Allah mengistirahatkan kita dari orang ini, kata malaikat. Dan mereka sebut kiram karena dermawan. Mereka nggak langsung nulis ya. Maka kalau jelek itu nggak langsung ditulis. Kalau baik langsung ditulis, bahkan dilipat gandakan minimal menjadi 10. Maka mereka sebut kiram, orang malaikat yang dermawan. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Surat Al-Infitar, kita sama Fatarat ayat 10, 11, 12. Malikun, yang ke-9 malaikat Malik. Malaikat Malik itu disebut di Quran namanya, nanti dulu lah, muwakkalun biniron, yaitu dia muwakkal, diserahi apa? Niron, diserahi kepada neraka-neraka. Diserahi pada neraka-neraka. As-sab'ati yang 7. Apa neraka yang 7 itu? Jahannama, waladha, walhutamati, wasairi, wasaqara, waljaimi, walhawiyati. Itu 7 neraka, urutannya dari atas ke bawah, itu urut dari atas ke bawah. Jahannam, bawahnya lagi ladha, bawahnya lagi hutamah, bawahnya lagi sair, bawahnya lagi sakor, bawahnya lagi jahim, paling bawah hawiyah. Waliyadzubillah minan nar. Ma'ajirna minan nar. 7. Karena neraka itu bentuknya jurang. Sirat itu dia di atasnya jurang, jembatan di atasnya jurang tadi. Ujung satu itu mahsyar, tempat dihisab itu tadi. Ujung satunya surga, bawahnya itu jurang neraka. Nauzubillah min ghadabillah. Jahannam, ladha, hutamah, sa'ir, sakor, jahim, hawiyah. Jahannam itu ya sesuatu yang melumat, yang keras, atau yang menghancurkan, itu yang panas. Ladha itu yang menyala, yang keras nyalanya.
Hutama itu yang melumat, yang menghancurkan. Sa'ir itu yang menyala, sama ambil mirip dengan ladha maknanya. Ya. Apa namanya? Sakor itu maknanya membakar atau jauh. Sakor, sakor itu maknanya membakar atau jauh. Jahim sama maknanya membakar. Hawiyah itu jurang, itu lubang. Wa ma'ahuz zabaniyah, bersama Malik ada az-zabaniyatu. Zabaniyatu itu jamak dari zibniyatun. Zibniyatun, zibniyatani, zabaniyah. Wa hum tis'ata asyara nafaron. Mereka zabaniyah itu disebut ada 19 nafar orang, 19 orang. Walikuli nafarin junudun, dan bagi setiap satu orang dari 19 zabaniyah itu punya junud, punya tentara lagi. La ya'lamu adaduhum illallahu, adadahum, la ya'lamu adadahum illallah, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah SWT. Ya. Adapun Malik itu disebut di surat Az-Zukhruf ayat 77. Itu tulis saja. Nama Malik itu disebut di surat Az-Zukhruf ayat 77. Udah. Itu nama Malik. Nama malaikat Malik itu disebut di surat Az-Zukhruf ayat 77. Di situ enggak ada. Itu cuma disebut di situ tentang malaikat penjaga neraka secara umum di At-Tahrim ayat 6. Di 77 itu Az-Zukhruf itu Allah bilang wa nadau ya maliku. Mereka para penghuni neraka ketika sudah merasakan naudzubillah azab neraka, mereka panggil-panggil ke malaikat Malik. Wa nadau ya maliku. Mereka berseru, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, habisi saja, bilang kepada Tuhanmu supaya dia menghabisi kami. Liyaqdi alaina rabbuka, daripada kami begini mati juga tidak, hidup tidak, sudah biarkan Tuhanmu menghabisi kami. Liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makisun, maka Malik berkata, innakum makisun, kalian akan tetap tinggal di situ. Ya, kalian akan tinggal di situ. Qala innakum makisun, di surat Zukhruf ayat 77. Wa nadau ya maliku, wa nadau ya Malik, mereka berseru, wahai Malik. Itu nama malaikat Malik disebut di Quran Zukhruf ayat 77. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu tentang malaikat penjaga neraka secara umum ya. Wahai orang beriman, ku jagalah oleh kalian anfusakum, akan diri kalian, wa ahlikum, akan keluarga kalian, naron, daripada neraka, wa qudha, yang adapun bahan bakarnya nar tadi itu annasu, itu manusia, wal hijaratu, dan batu, alaiha, itu atas neraka tadi. Adapun utawi malaikatun ghiladun, ada malaikat yang ghiladun, yang kasar, syidadun, keras, layak sunallaha, yang mereka tidak mendurhakai siapa malaikat tadi, Allah, kepada Allah, ma amarum ingma, kepada apa-apa yang amarahum, yang merintah siapa Allah, hum, kepada mereka, wa yaf'aluna, dan mereka itu mengerjakan siapa malaikat, ma yu'marun ingma, kepada apa-apa yang yu'maruna, yang mereka diperintahkan ingma, diperintahkan akan ma. Surah At-Tahrim ayat 6. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya saja itu manusia dan batu-batu, padanya malaikat, yang ada yang malaikat-malaikat yang kasar dan keras, dan mereka tidak durhaka kepada Allah, selalu memerintahkan melaksanakan apa yang Allah perintah, melakukan apa yang diperintah pada mereka. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, wa ma adraka ma saqar, ma adraka, ma, utawi sesuatu apa yang adraka, itu adraka, membuatmu tahu, membuat tahukah kepadamu, masakoro, ingma utawi apa itu, apa ma itu sakoru, masakoru, apa itu sakor.
La tubqi wala tadar. Sakor itu la tubqi wala tadar. Sakor itu sesuatu yang la tubqi wala tadar, sesuatu yang tidak menyisakan sesuatu dan tidak tadar, tidak membiarkan sesuatu. La tubqi wala tadar. Tidak meninggalkan sesuatu dan tidak membiarkan sesuatu. Lawahatun itu maknanya sakor itu lawahah. Sakor itu maknanya membakar. Maka dia sebut sakor karena lawahatun lil bashar. Dia menghanguskan kepada kulit. Menghanguskan kepada kulit. Alaiha tis'ata asyar. Atasnya, atas sakor itu ada tis'ata asyar. Ada 19 malaikat. Pada sakor itu ada 19 malaikat. Ada punya kitabnya tuh. Oh, ini punya juga. Oh, iya. Terus benar. Wa ma ja'alna, jadi apa? Pada sakor itu ada 19 ini bukan maliknya. Kalau malaikat malik 1, 19 ini bawahannya malaikat malik yang disebut tadi di surat, yang disebut di surat Iqra itu Zabaniyah. Falyad'u nadiyah sanad'uz Zaban. Falyad'u nadiyah, silakan dia panggil Abu Jahal atau Abu Lahab, silakan dia panggil Nadiyah, kelompoknya dia. Sanad'uz Zabaniyah, kami akan panggil untuk dia neraka malaikat Zabaniyah. Zabaniyah itu jumlahnya 19 ini. Waktu turun ayat ini, Abu Jahal atau Abu Lahab, saya lupa, itu mengejek, ya Muhammad, apa tidak kurang 19? Saya bisa ngalahkan 10 orang. Ini teman saya bisa ngalahkan 10 orang. Habis malaikat. Dipikir malaikat itu seperti dia. 19 itu satu saja sudah cukup. Kemudian sekali dorong dalam riwayat itu 40 orang yang tangannya dengan 40 orang masuk dalam bukan satu-satu. Alhamdulillah min ghadabillah. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, dan tidaklah kami menjadikan siapa kami ashaban nari kepada penghuni neraka itu illa malaikatan, kecuali malaikat. Para malaikat yang kami jadikan itu untuk penghuni neraka itu bukan manusia. Jadi setelah mereka menghina masa 19, maka turun wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Itu malaikat bukan manusia. 19 itu surat Mudaththir ayat 27 sampai 31, 27, 28, 29, 31. Ridwan ini disebut di hadis, tidak ada di apa namanya, seperti tadi itu ya, Munkar Nakir itu kan tidak ada di Quran tapi di hadis tadi. Ridwan juga tidak ada di Quran tapi disebut di hadis. Ridwan.
Ya, disebut di beberapa hadis. Yang tadi hadis Ubay bin Ka'ab dari riwayat Al-Qudai, wa yuma muslimin qara'a Yasin fi saktul maut. Quri'a Yasin wa fisun. Siapa muslim dibacakan surat Yasin ketika saktul maut, maka tidak mencabut ruhnya sampai didatangi oleh Ridwan. Khazinul Jannah, jaga surga. Dari riwayat Ibnu Hibban, itu kalau datang malam awal Ramadan, kita kan awal Ramadan, nah dari Ridwan, maka Ridwan memanggil awal Ramadan, Ridwan penjaga surga memanggil. Surga itu telah dihias untuk orang yang berpuasa. Ya. Di riwayat Muslim itu cuma disebut sebagai Al-Khazin. Nanti dalam hadis syafaat itu Rasulullah datang ati babal jannah yaumil qiyamah fasati fa yaqulul khazin. Saya nanti akan mendatangi pintu surga, maka saya meminta dibukakan pintu surga, maka yaqulul khazin, berkatalah al-khazin, orang yang menjaga surga, malaikat menjaga surga, man anta, siapa engkau? Maka saya berkata, aku Muhammad, saya adalah Muhammad. Maka berkatalah si penjaga tadi, bika umirtu an la aftali hadil qoblak, dengan engkau lah saya diperintah untuk saya tidak membuka pintu ini sebelum engkau. Itu disebut di Sahih Muslim, cuma nggak disebut namanya Ridwan. Mu'akkalun bil jinan, dipasrai dengan surga, itu 7. Ya. Yang muktamad surga itu 8 ya. Kalau neraka itu 7. Karena Allah bilang di kulli babin laha sab'atu abwab, di kulli babin minhum juz'un maqsum. Allah bilang di surat Al-Hijr, neraka itu tuh 7. Kalau di hadis-hadis itu surga itu 8. Itu Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuldi, Jannatul Naim, Jannatul Aden, Darussalam, Darul Jalal.
Wakil wahidatun, ada mengatakan surga itu satu. Wa inna ta'addud fil ismi li syarafiha. Hanya saja ta'addud adapun ta'addud berbilang banyaknya dalam nama itu karena syarafiha, karena kemuliaannya. Wa ra'isu khazanatiha, dan Ridwan itu adalah kepala para penjaganya. Khazanah, namanya khazinuna, fa'alatun, khazanatun, khuzanun, jamak dari khazanah, kepala Rois khazanatiha, kepala para penjaganya surga itu Ridwan, kepala penjaganya. Riwayat Ibnu Abbas itu 4. Ada yang riwayat mengatakan surga itu 4. Kemudian dikatakan waliman khaufa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut kepada Tuhannya jannatan, ada 2 surga. Terus di ayat berikutnya dikatakan wa min dunihima jannatan, di bawah selain 2 surga itu ada 2 surga yang lain. Maka Ibnu Abbas mengatakan surga itu 4. Dalilnya surat Ar-Rahman. Tapi di hadis banyak Rasul menyebut 8. Ada yang mengatakan cuma 1, cuma itu menunjukkan sifat, nama-nama itu menunjukkan sifat. Seperti Firdaus itu kebun yang indah, Jannatul Ma'wa itu tempat berlindung, tempat berteduh. Khuld, Jannatul Khuldi, khuld itu kekekalan. Naim itu kenikmatan. Jannatul Aden itu tempat menetap. Adenin itu menetap. Darussalam, rumah keselamatan. Darul Jalal, rumah keagungan. Darul Qoror ada lagi. Kalau ke-8 itu ditambah 1 Darul Qoror. Itu 7. Allahu a'lam. Shawab. Pasal 4 Kutubus Samawiyah, kitab-kitab Samawi. Surah Al-Fatihah. Tunjuk kemarin belum diselesaikan ya. Tinggal 1 pertemuan. Apa namanya? Yang Ramadan kemarin tuh. Salah Mudzakarah. Itu tinggal sedikit belum tak tutup. Belum selesai. Juz terakhir. Nantilah dibawa ya. Salah Mudzakarah itu. Siapa nih? Ada membaca. Baca Sahih Muslim aja nak. Bagaimana? Macam separuh aja mana penuh. Masih ada? Baca lupa ya? Bagaimana tu? Babu naqdil ka'bati wa bina'i. Babu naqdil ka'bati wa bina'ihi. Wa bina'iha. Ayo.